Selamat pagi Nusantara Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Yoga Afrizaldi. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. SD Negeri 54 Payakumbuh, ludes dilalap si jago merah. Asyik menyabu di kamar hotel, seorang pengedar digerebek polisi. Tawuran tak hanya terjadi di Padang, tapi juga terjadi di pesisir selatan. Belasan remaja yang hendak tawuran ditangkap polisi. SD mana kok? SD 5. Sejumlah ruangan di Sekolah Dasar Negeri 54 Payakumbuh di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, ludes dilalap si jago merah pada Rabu malam. Kobaran api membakar bangunan sekolah itu. Banyaknya barang yang mudah terbakar, menyebabkan api dengan cepat menjalar dan membesar. Dalam waktu singkat, api langsung menjalar ke beberapa ruangan guru dan ruang kelas lainnya. Petugas pemadam kebakaran dari Payakumbuh dan 50 kota yang datang ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dan menjinakkan api agar tidak membakar bangunan atau rumah di sekitar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas bekerja selama 1 jam. Upaya pemadaman api juga dibantu oleh masyarakat sekitar. Laporan masuk dari masyarakat jam 7:05 Pak. Yang terbakar SD 54 Piliang, Kota Payakumbuh. Untuk sampai saat ini belum ada laporan Pak. Masih aman terkendali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran yang menghanguskan sekolah dasar karena masih dalam penyelidikan polisi. Ihlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung Jorong Pasaili dengan Jorong Padang Baru, Kecamatan Bonjol Pasaman. Jembatan dibiarkan terbengkalai setelah ambruk pada tahun 2019 lalu, akibat diterjang banjir bandang. Hingga kini jembatan tak kunjung diperbaiki pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung warga di 2 jorong. Akibatnya, warga terpaksa melewati jalan yang memutar dan menambah jarak hingga 4 km jika ingin pergi ke Jorong Pasaili maupun ke Jorong Padang Baru, atau harus rela menyeberang sungai jika airnya dangkal. 2020 makin parah. Semenjak 2019 apakah belum ada perbaikan sama sekali dari pemerintah atau gimana? Belum ada tanggapan, belum ada. Dari 2019 sebelum ada. Sangat cemas Bu. Kalau udah hujan kami udah cemas, nggak bisa tidur. Karena kami anggap nanti rumah kami kalau sempat hujan air besar, otomatis rumah kami kan bisa hanyut. Warga berharap agar jembatan ini bisa diperbaiki pemerintah, agar akses warga bisa kembali normal. Selain jembatan, warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menormalisasi sungai dan membenahi batu baronjong yang ambruk akibat banjir bandang. Pasalnya, jika tak segera dibenahi, jalan dan rumah warga akan menjadi korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Tingginya permintaan ikan air tawar di tengah masyarakat membuat pemuda dan tokoh masyarakat di Nagari Jambak Selatan, Kecamatan Luhak Nanduo, Pasaman Barat, memanfaatkan saluran irigasi untuk tempat berbudidaya ikan air tawar. Berbagai macam ikan air tawar yang dibudidayakan, seperti ikan nila, ikan mas, dan ikan gariang. Ikan-ikan itu berkembang biak dengan baik di aliran irigasi Batang Ampu
Nagari Jambak Selatan, Pasaman Barat. Ikan air tawar ini dibudidayakan oleh puluhan pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani ikan karamba Taman Kayangan. Mereka mulai membudidayakan ikan air tawar karena kurangnya suplai ikan air tawar di Pasaman Barat. Menurut Samsiwan, selaku Ketua Kelompok Tani Ikan Keramba, saat ini kebutuhan ikan air tawar di Pasaman Barat mencapai 2 ton per hari. Selama ini sebagian besar dari kebutuhan itu masih didatangkan dari luar daerah Pasaman Barat. Melihat peluang itu, dia bersama tokoh masyarakat dan pemuda lainnya berinisiatif memanfaatkan saluran irigasi yang kurang terkelola akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan sebagai kolam budidaya di daerah itu. Oh, sangat tinggi. Selama ini kebutuhan ikan air tawar ini ya untuk Pasaman Barat ini lebih kurang 2 ton per hari. Namun selama ini itu kebutuhan itu harus didatangkan dari luar, misalnya dari Kabupaten Agam, Maninjau, dan juga dari Kabupaten Pasaman, dalam hal ini Rao ya, sebagai petani ikan konsen di sana. Hasil dari budidaya ikan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ikan air tawar skala lokal, sehingga bisa menstabilkan harga pasar. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kapolda Sumbar terus melakukan terobosan untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan melayat ke rumah duka bagi warga yang meninggal dunia. Walaupun yang meninggal dunia tersebut bukanlah keluarga polisi. Seperti yang dilakukan Kapolresta Padang dan jajarannya, dengan melayat ke rumah duka salah seorang warga Bawah Talang, RT 2 RW 4, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada hari Rabu. Kapolresta Padang dan jajarannya ikut menyampaikan bela sungkawa, menghibur keluarga yang ditinggalkan, dan bersilaturahmi dengan warga. Bukan itu saja, Kapolresta Padang juga memberikan uang duka sebagai bentuk kepedulian kepada keluarga yang ditinggalkan. Tentu saja kegiatan ini membuat terharu dan bangga bagi keluarga almarhum. Betapa tidak, bukan famili, bukan kerabat, tapi polisi mau datang melayat ke rumah mereka yang sempit dan berada dalam gang kecil. Saya merasa sangat senang sekali karena saya tidak bisa menahan rasa bahagia dan duka saya. Melihat Pak Polisi ke sini semua, saya turut bangga karena polisi telah melihatkan bahwa dia memberikan contoh tauladan kepada masyarakat bahwa polisi tidak semena-mena, dan hal ini dibuktikan dengan beliau berkunjung ke rumah duka pada hari ini. Kapolresta Padang mengatakan, kegiatan polisi melayat adalah program terbaru Kapolda Sumbar, Irjen Gatot Tri Suryanta, yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan dan sekaligus untuk mendekatkan diri serta menjalin komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Kami datang ke sini sesuai program Pak Kapolda. Pak Kapolda itu betul-betul programnya untuk menyentuh seluruh masyarakat, terutama ketika di wilayah kita ada masyarakat yang kedukaan. Kita juga ikut di situ untuk hadir. Hadir kita itu adalah selain membantu, kita juga ikut mendoakan. Ya harapannya ya kita ingin membangun kepercayaan masyarakat. Kita ini ingin menyatu dengan masyarakat. Kita ini kan pelayan masyarakat. Diharapkan dengan program melayat ini akan terjalin rasa saling percaya antara masyarakat dengan polisi, sehingga memudahkan polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Robiham melaporkan dari Padang.